Sayyidina Umar tahu bahwa dia akan terbunuh, tapi beliau bukan mengelak. Cuman betapa jernih hatinya, padahal pikirannya dulu pikiran berangasan. Tapi keislaman dan tauhid dan adab beliau menyebabkan pikirannya menjadi jernih. Begitu beliau sudah tertikam dan dalam keadaan belum mengembuskan nafas terakhir, beliau bilang gini, aku didahului oleh dua orang yang sangat-sangat kuhormati. Yang satu wafat tanpa meninggalkan pesan penggantinya, maksudnya Rasulullah. Kita dapat orang yang terbaik di antara kita, maksudnya Sayyidina Abu Bakar. Yang satu sebelum meninggal mewasiatkan kepada kalian mengenai pengganti beliau. Kalian anggap kalian dapat yang terbaik. Maksudnya Abu Bakar sebelum wafat meninggalkan pesan penggantiku nanti adalah Umar ibn al-Khattab. Ini dijadikan adagium oleh Sayyidina Umar. Maaf saya melompat bicara. Ada beberapa tipikal penunjukan oleh mursyid-mursyid kita yang 40 itu. Siapa jadi pengganti beliau? Yang unik Maulana Ubaidillah al-Akhrari. Ketika beliau di akhir hayatnya beliau bilang gini, aku tidak akan menunjuk siapapun di antara kalian sebagai penggantiku nanti. Fitoriko anak Sabandia Alaliyah. Kecuali kalau kalian jumpai aku sudah diambil nyawaku ke barzah, kalian sudah mandiin dan kafanin dan sholatin aku, letakkan turbanku di situ, lalu kalian lemparkan. Kemana turban nanti itu hinggap? Dia itu penggantiku. Unik sekali kecerdasan fitri dan ruhani dari Maulana Ubaidillah Akhrari. Rupanya itu pelajaran untuk mengelakkan ego buat khalifah-khalifah dan budala dari Maulana Ubaidillah Akhrari. Saya kira kalian tahu cerita itu. Aku pernah menyebut, Zaisam juga pernah menyebut. Begitu dilempar turban Maulana Ubaidillah Akhrari, turban itu berputar-putar. Semua orang berdebar, muka-muka nomplok nang ubun-ubunku. Tapi jalan terus itu turban keliling round. Akhirnya puk, menimpa kepala Muhammad di dekat pintu. Wah, ini nggak benar ini, Sony melempar turban. Coba ganti yang lain, diulang. Masa Muhammad tukang sandal? Muhammad itu tukang nyusun sandal. Kalau datang, head dari sandalnya akan menuju dalam. Dia putar. Untuk supaya nanti tidak kacau. Orang muda keluar, menginjakkan kakinya di mulut sandal atau sepatunya. Masa dia yang dapat turban Maulana Ubaidillah Akhrari? Begitu diulang, jatuhnya ke Muhammad lagi. Wah, nggak betul ini. Coba satu lagi. 3 kali tetap kepala Muhammad. Akhirnya semua orang bilang, Astaghfirullahaladzim, qad kafarna bi Maulana Ubaidillah Akhrari. Ya Muhammad, ishada. Kata hadirnya di situ, Muhammad, apa ini yang terjadi? Kok nyatanya kami jadi kurang ajar dengan Maulana Ubaidillah Akhrari? Aku nggak tahu. Kata Muhammad tukang sendal. Kecuali bahwa aku nggak pernah lepas dari otakku. Kalau tidak karena Maulana Ubaidillah Akhrari yang cintanya selalu menyentuh hatiku ini, mana bisa aku nyambung pada Rasulullah? Aku bodoh. Aku tidak punya reputasi. Aku embel-embel di majelis ini hanya tukang nyusun sendal. Tetapi aku tidak akan pernah mendapat kegunaan ini jika tidak karena Maulana Ubaidillah Al-Akhrari punya cinta. Itu yang tidak pernah lepas. Ini rupanya yang sudah dipandang oleh Maulana Ubaidillah Akhrari, namun beliau tidak berkata secara eksplisit. Situasi tidak berapa sulit ketika itu, karena jumlah muridnya barangkali tidak terlalu banyak seperti jumlah umat manusia sekarang. Syekh Nadim tidak menunjuk siapapun dari antara 3 khalifah beliau, Syekh Adnan, Syekh Isam, Syekh Muhammad Adil bin Nadim. Tetapi
Saya mengucapkan pidato pertamanya, sohbet pertamanya di lantai bawah rumah ini. Aku nggak ada urusan sama kamu, kata Seizam. Tidak juga dengan mobil, tidak juga dengan gedung-gedung, tidak juga dengan panorama indah yang banyak di negeri kamu ini. Kalau ada kaset saya di dalam bisa dibenahi secara teknologinya oleh kalian, barangkali bisa kita ulang mendengar kembali ucapan Seizam ini. Kata Seizam begini, Maulana menyuruh aku menunjuk kamu as his representative in this country to make preparation for the guard of Imam Mahdi. Untung kepalaku gak meledak waktu itu. Apa-apaan ini cerita ini? Kok begini luar biasa? Aku kaget banget. Jadi kayaknya kalau dilihat dari sohbet pertama Seizam itu, jarak antara Syekh Nadim dengan Imam Mahdi itu sudah direct line. Nggak tahu berapa tahunnya. Kok Syekh Nadim tidak menunjuk? Saudara-saudariku, aku selalu bilang kepada orang yang bertanya kepadaku, bagaimana sih sebenarnya pengerti Syekh Nadim? Ojo melok-melok, iku urusane wong tuwa, arek cilik gak usah melok. Jangan ikut-ikutan. Itu urusan orang tua. Ngapain kita ikut-ikutan? Maka aku bilang kepada teman-temanku hari-hari terakhir ini, alangkah beruntung kita dapat orang tua dan payung kayak Muhammad Isyam Kabbani. Di otak beliau, di hati beliau tidak sedikit pun ada hasrat mengecam orang. Kok kita mau ikut pengecam? Apa gak sakit ini namanya? Aku tidak bermaksud mengecam orang pula. Tapi begitu tidak mudahnya urusan, tidak seperti pada saat Maulana Ubaidillah Al-Akhrari. Karena makrifat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Sayyidina Umar ibn Khattab, kepada Sayyidina Utsman bin Affan, kepada Sayyidina Ali, kepada Sayyidina Husin bin Ali atau bin Fatimah, dan kepada Rasulullah sendiri tidak mengimplikasikan timbulnya perilaku kemenungsan. Perilaku kemenungsan itu bahasa Jawa. Kalau kemanusiawian orang tumbuh, ketahuan belangnya, aslinya manusiawinya. Islam adalah submission, surrendering kepada Allah, merelakan segala apa yang datang dari Allah. Kita relakan peruntukan Allah kepada kita di dunia ini. Allahumma ya latif, ultuh bina fima jarad bihil maqadir. Allahumma ya latif, wahai zat yang punya smooth touchment, sentuhannya sangat lembut dan halus. Ultuh lana, lembuti kami, bima jarad bihil maqadir, seluruh peruntungan yang Kau tetapkan untuk kami, biar menyentuh kami tidak mengguncangkan. Itu hikmah dari kalau kita sudah wudu, salat syukril wudu, lalu kita ucapkan Allahumma bikhilmika ya halim, ya halim, ya halim, ya halim, minimal 100, untuk membuat kita tidak melenting. Karena kalau yang datang dari Allah disaspiratif ataupun merupakan ironi dan tragedi, uang hilang, jabatan runtuh, rumah kebakaran, apakah mudah untuk tidak komplain sama Allah? Allahumma ya latif, ultuh bina bima jarad bihi al-maqadir. Ini kalimat yang dipilih oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Aku berpikir, ya Allah, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini kayak apa sih telaga pengetahuan di hatinya? Kok beliau dan aku jatuh cinta dengan doa setiap hari kupergunakan. Beliau bisa bilang gini, Allahumma innal ilma indak wa majubun anni. Ya Allah, sesungguhnya ilmu itu hanya yang di sisimu. Yang dari aku just probability, it could be, moga-moga. Paling gitu. Wa huwa mahjubun anni. Yang ada di dirimu selalu hidden dari pandanganku.
dari intuisiku, dari reasoningku. Wala a'lamu amran ihtarahu li nafsi. Aku tentang perkara yang baik-baik kupilih untuk diriku sendiri pun tidak pasti. Yang kusangka baik ternyata enggak baik. Waqad fawwadtu amri ilaik. Karena itu I'm coming right now in front your presence. Kuserahkan semua urusanku kepadamu. Lifaqati wa faqri, karena aku butuh engkau dan aku tidak ngerti. Fa'arsidni Allahumma ila ahabbil umuri ilaik. Tunjuki aku ya Allah kepada perkara yang paling kau sukai. Wa ardoha indak, dan yang paling kau ridai di hadapanmu. Wa ahmadiha ladaik, akibatan ladaik, dan yang paling terpuji buat reputasiku di hadapanmu. Allahumma smi'na khairan, perdengarkan padaku yang niscaya. Wa atli'na khairan, perlihatkan padaku apa yang sebaiknya. Warzuqna Allahumma afiyah, beri aku kelayakan untuk bisa memberdayakan kurniamu di jalan yang kau ridha. Warzuqni lima tuhibbuhu wa tarda, beri aku rezeki untuk selalu pada streamline kecintaan dan redamu. Wah, dahsyat bener ini telaga hati dari Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Allahumma innal ilma indak wa huwa mahjubun anni wa la a'lamu amran ikhtarahu li nafsi wa qad fawwadtu amri ilaika wa rajautuka lifaqati wa faqri farsidni Allahumma ila ahabbil umuri ilaika wa ardaha indaka wa ahmadiha akibatan ladaika fi khairin wa afiyatin. Saudara-saudariku, aku menuntun kamu supaya bisa membuat sentuhan sambil aku kembali pada Rasulullah. Ya Rasulullah, bukankah kami ini titipan Allah padamu? Aku ajak orang-orang berdoa menurut formula cucumu, Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sahibur ratib. Aku hadapkan anak-anak saya Nadim ini yang aku kacung beliau ke hadipanmu ya Rasul. Hanya panjenengan yang bisa menyentuh mereka seperti itu. Aku hanya berusaha mencintai mereka. Saudara-saudariku, kalau kamu akan di depanku kulayani dan engkau beri aku kesempatan untuk mohon pada Allah, pada Rasul, pada Maulana, dan pada sahibul waqt dan sahibul qarara, kamu sendiri membayar dengan keupayaan yang sungguh, niat yang positif. Berusaha untuk tidak mikir Jakarta. Pikirkan bahwa kamu sudah dekat dengan kuburan. Aku sering guyon, tapi sesungguhnya aku serius. Ya, umurku 69, sebentar lagi aku diusung. Aku sekarang masih punya kesempatan untuk melayani kamu, tapi kamu masih binal, meloncat-loncat ke sana kemari. Jangan salahkan aku nanti kalau aku sudah sampai diusung orang ke kuburanku. I gave you the chance, but you didn't take. Moga-moga saya diampuni Allah kalau menampak-nampakkan apa yang merupakan isi hati saya. Dan moga-moga saya tidak dibikin oleh Allah menjadi lupa dan lalai. Tapi kalau 97 dulu Syaisan mengejutkan saya dengan mengatakan, aku sebetulnya disuruh saya Nadim ke sini, tapi tidak adab kalau kami datang kemari. Harusnya kamu yang datang. Cuman kami ngerti kamu lagi krisis moneter. Karena itu aku disuruh saya Nadim nunggu di depan pintu Jakarta, di Singapura. As well as you came to see me, that's enough. Kata Syaisan. Now Maulana permit me to initiate you as his assistant in this country, to make preparation for the guards of Imam Mahdi.
Apa enggak kelenger aku dengan ucapan gitu? Bagaimana gua tahu? Tapi saya belajar dari pengalaman. Kalau aku pergi kemana-mana, aku berhadapan dengan banyak orang, aku teriak, Ya Allah, Ya Rasul, Ya Maulana, this is not my job, this is yours. I send you back. This is not mine. Tapi ternyata terbuka. Oh gitu caranya. Oh gitu caranya. Aku nggak pernah ngomong sebelum ini, kecuali ketika aku ajak kalian tadi, Allahumma innal ilma indak, karena aku cinta banget dengan Habib Abdul bin Alwi Haddad. Setiap pagi aku baca itu untuk mewarnai konsiesku di setiap hari. Aku nggak tahu. Asmi'na khairan wa atlina khairan. Ketika aku ajak kalian gitu, aku baru sadar yang bisa mengantarkan doa ini dari kalian kepada Allah hanya Nabi Muhammad. Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad itu nggak ada beliau itu. Beliau cuma mengadakan datuknya Muhammad bin Abdullah al-Qa'im bi khudutil bi hukukillah ma baqatil amri ila farajallah. Aku jadi ngerti, oh kalau gitu mempersiapkan guard dari Imam Mahdi begini caranya. Karena aku tidak berasal dari titik awal mendapatkan cuklak. Tahu-tahu aku disudutkan dengan fait accompli, dengan sehisam, itu pun aku pakai dibanting-banting. Jadi sekarang terserah Anda semua. Apakah akan mengayuh langkah ke depan seperti yang dibilang oleh Syekh Bahauddin, al khairu fil jamaah. Buktikan citra kebaikan dirimu ketika kamu bersama temannya yang lain pada saat associating. Lalu yang dibilang oleh Syekh Bahauddin sendiri juga bahwa Thariqatun Naqsabandi, Thariqatus Sahabi. Tarekat Naqsabandi itu adalah prosesi dalam mana kita mengambil posisi seolah-olah kita sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang kecintaannya begitu menggetarkan hati. Bagaimana kecintaan kita pada Rasulullah mulai diusahakan menggetarkan hati atau tidak? Jangan dijawab dengan mulut. Pastikan Anda semua masing-masing melihat horizon dari keberadaannya untuk gitu. Suatu ketika Bilal bin Rabah yang dulu pernah dijemur di gurun pasir ketika suhu di atas 50 derajat Celcius, di dada dia ditumpangkan batu hitam lengkap. Bagaimana rasanya itu? Masih mau ikut Muhammad kamu? Kata bosnya. Ahad. Jawaban Bilal bin Rabah. Cinta dia kepada Rasulullah karena Rasulullah yang membawa tauhid kepada Allah itu. Kalau kamu keluar dari keikutan kamu kepada Muhammad, ku bebaskan. Ahad. Jawabnya Bilal. Begitulah akhirnya Bilal dibeli oleh Abu Bakar Siddiq. Berapa harga budakmu ini? Disebut harga, nggak pakai tawar, kontan dibayar oleh Abu Bakar Siddiq. Kalau tidak gitu, Bilal bin Rabah sudah hangus di gurun pasir. Begitu Rasulullah wafat, cinta beliau Sayyidina Bilal bin Rabah Ethiopian itu menyebabkan dia nggak bisa naik ke mimbar untuk azan, nggak bisa melihat pintu kediaman Rasulullah. Akhirnya dia nangis saja, terus nggak sanggup aku berada di sini. Beliau pergi ke Syam, Damaskus sekarang, karena nggak sanggup berada di sekitar tempat Rasulullah. Berapa lama, kayaknya bulan gitu, berapa bulan kemudian Rasulullah hadir di impian Bilal bin Rabah. Ini apa ini Bilal? Sampai hati kamu tidak jenguk aku. Emang kamu saja yang keberatan didera rasa rindu? Kamu pikir aku nggak punya rindu sama kamu? Hampir kelenger Bilal bin Rabah, dibilang Rasul begitu. Emang lu aja yang kangen?
Lu pikir gue kagak kangen kira-kira kalau omongan Jakarta gitu. Sayyidina Bilal tanpa semangat balik ke Madinah. Ketika diminta, begitu datang, Abu Bakar Siddiq, ya muadzin Rasulillah, ibda bi adanik. Mulai azan. Lu mulai kuyu, gak mau naik dia. Umar bin Khattab minta, ya Bilal, kami rindu dengan suaramu. Dia gak bergerak. Sayyidina Husain, Om, adzan lagi Om, aku dan datukku kangen sama kamu. Gak kuat Bilal bin Rabah. Dipanggil, wa amma Om, kata Husain bin Ali. Dia naik. Begitu dia menyuarakan azan, Allahu Akbar, Allah, suaranya bergema sampai ke pasar. Perempuan-perempuan pada histeris nangis. Dipikir adanya Bilal bin Rabah azan, Rasulullah hidup lagi, Rasulullah hidup lagi. Saking begitu rupa rindunya orang kepada Rasulullah. Tapi begitu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan, gak bisa terus suaranya Bilal bin Rabah. Putus dia di situ. Dia tumbang. Sahabaudin mengatakan at-tariqatun naqsbandi tariqatus sahabi. Berapa saudara-saudariku jarak etape antara aku dan kamu dengan Bilal bin Rabah? Pantaskah kita merasa at-tariqatun naqsbandi tariqatus sahabi? Kalau tidak dibangun proposisi dan kondisi untuk itu. Itulah yang mengilhami aku untuk membuat kampung selawat dengan segala macam pendekatan atau mukadimah spiritualnya. Cuman 4 hari aku di sini, Masya Allah. Rumahku sudah begitu berantakan. Ketika aku tinggal, aku tungguin. Untung ada teman-teman Zawiyah yang masih peduli membenahi segala sesuatu. Malu aku, tempat ini tempat pertama dari Seisan landing, dan kemudian saya nanti sendiri juga landing di situ. Saya landing bilang di bawah sana, idza ma kuntu syababan, ketika aku muda dulu, zurtul bait wa zurtun nabi, aku mengunjungi Baitullah dan mengunjungi Nabi. Ketika aku mau tawaf, kulihat ada sejumlah orang yang model yang sejumlah orang ini tidak gasruk sana sini, begitu sopan dan halus. Bukan kayak orang lain, maksudnya orang lain itu entah Indian, entah African, entah Turkish people, entah yang gede-gede itu. Aku tanya, "Man home?" Siapa itu? Ada yang jawab saya, "Hum al-jawun." Bahkan ada yang tawaf, di atasnya juga selapis tawaf juga. Jadi orang-orang saleh. Para aulia yang tawafnya nggak mau menginjak kepala orang, dan Allah berkenan mengkabulkan itu. Itu dilihat oleh Senatin sebagai indikator yang mengantar kerinduan beliau dengan kita. Al-an ana fi baladikum, kata Senatin. Sekarang aku di negeri kamu. Ini aku dulu disedot oleh orang-orang tua kamu. Subhanallah. Saya berimajinasi dulu, misalnya orang Sukabumi mau haji, jalannya hanya datang ke Priok. Karena di sini ada navigasi untuk mengantarkan si Sukabumi ini ke Jeddah. Sukabumi ini dia lepas dengan ada orang yang manjat kelapa beradzan untuk dan qomat untuk dilepas dengan sautun Nabi. Dan si Sukabumi yang mau haji ini begitu ketemu kiai ditabrak. Mohon doa, mohon imbuhan ilmu. Barangkali duduk ngaji beberapa saat lamanya. Begitu ketemu kuburan, ditubruk untuk ziarah. Jadi dari kampung dia di Sukabumi sampai di Tanjung Priok, entah berapa kiai, entah berapa makam wali, makam orang alim yang disedot. Begitu nanti di kapal, siapa yang paling alim di kapal itu ditabrak untuk ngaji. Karena perjalanan navigasi dari Tanjung Priok ke Jeddah bisa 2 bulan, bisa 2 bulan setengah.
si Sukabumi ini dan yang lain-lain nggak mau buang waktu ngaji. Jadi kerjaan orang Indonesia itu dari kampungnya dilepas dengan azan qomat, ziarah ngaji, mohon doa, ziarah ngaji, mohon doa. Di kapal juga begitu. Siapa orang alim yang sedang berangkat ditabrak. Begitu turun di Jeddah masih jauh waktunya dari ikhram, ngaji lagi. Jadi kelakuan orang Indonesia yang disebut Al-Jawi. Al-Jawi itu bukan Jawa. Al-Jawun itu artinya Al-Alimun. Karena prosesinya untuk berhaji kayak begitu itu. Aku datang ke sini karena orang-orang tua kamu dulu mempesona aku. Di Makkah dan di Madinah. Subhanallah, kayak begitu. Syekh Hisam mengatakan apa yang disuruh oleh Syekh Nadim seperti itu. Apakah kita akan melupakan itu, saudara-saudariku? Syekh Nadim integrally sudah menata Indonesia ini so nice and so beautiful. Tugas kita hanya untuk hangat satu sama lain, sesama anak Syekh Nadim. Jangan gasak gasruk. Jangan bikin ini suasi. Itulah saya kemukakan penalaran. Untung aku dipertemukan kepada beliau. Begitu sikap Muhammad yang kemudian bergelar Az-Zahid. Penggantinya Maulana Ubaidillah Al-Akhrari adalah Muhammad tukang sandal, tapi namanya Muhammad Az-Zahid. Laula Maulana Ubaidillah ma kuntu syai'an ma. Itu tiru ucapan Allah. Laula mahabbati ala Muhammad ma khalaqtu syai'an ma, kata Allah. Jika tidak karena cintaku kepada Muhammad dan cinta Muhammad pada aku, ingin ku pertontonkan, aku nggak butuh mencipta makhluk. The only reason for me to create my creation, kata Allah, satu-satunya alasan untuk aku mencipta makhluk adalah supaya bisa menyaksikan betapa interbeloving between me and Muhammad adalah memperkokoh eksistensi semua ini. Saudara-saudariku, harusnya ucapanku malam ini sudah tergelar dari awal. Mohon saya dimaafkan. Saya kira ini saya tidak perlu berpanjang. Syekh Nadim Nadhiri, jika itu diucapkan oleh mulutmu, dibenarkan oleh otakmu, cepat teteskan ke hatimu, supaya yang mengatakan hati kita. Syekh Nadim Syahidi, iki aku sedang dipandang dan didelok Syekh Nadim. Hati-hati, jangan sembarangan. Syekh Nadim Ma'i. Gak ada kesulitan kalau kita bersama Syekh Nadim. Itu yang dibilang Habib Komar, kaki Maulana di tepi kolamku, tapi mata beliau memandang kecaruban. Aku sekarang sudah mengatakannya. Kalau Anda tidak mulai menerbitkan cita rasa untuk datang dan mohon kepada Allah dimudahkan, jangan saya disalahkan nanti. Aku lakukan apa yang bisa aku lakukan untuk membuat kalian anak-anak Syekh Nadim bisa menepati ucapan Syekh Bahauddin Naqsbandi, al-khairu fil jamaah, tariqatun Naqsbandi, tariqatus sahabi. Ucapan Syekh Hisam, aku disuruh Maulana menugasi kamu untuk mempersiapkan the court of Imam Mahdi. Syekh Hisam, di hari pertama beliau hadiahkan buku kepada saya, buku Naqsbandi Sufi yang hijau itu. Lalu diminta buku itu, saya kasih pada beliau. Beliau tulis, Tu Saikhul Masyayikh Maulana Syekh Mustafa, with all my beloved and respect. Saya lihat, Masya Allah. Saya bilang gitu, kalau ngomong gak pernah sedang, selalu banget. Itu namanya sigot mubalagah. Masa gue dibilang Syekhul Masyayikh, kiai pun bukan aku, bukan waktu itu. Aku dosen di STAN waktu itu. Tapi beliau bilang, Tu Syekhul Masyayikh Maulana Syekh Mustafa Haqqani. Setelah itu gak lama beliau bilang, tidak ada orang yang boleh menyandang nama Haqqani. Tapi saya langsung nengok, Fahim,
Beliau ngomong bahasa Arab, orang lain nggak ngerti bahasa Arab. Nah, saya ketawa aja. Syaikhum sengaja menghajar saya untuk tawadhu, untuk tidak stand up, untuk tidak busung dada. Ilaika zulfa. Doa kita di awal tahun, Allahumma inna hadza amun jadid qad akbar. Ya Allah, tahun sedang menerpa aku, menyeret aku untuk berjalan di tahun baru ini. As'alukal ismata. Aku mohon perlindungan darimu. Minas syaitan wa junudihi wa awliyai. Wal auna ala nafsi. Tolong aku bisa mengalahkan egoku sendiri. Al-ammara bisyu. Wa an ataqarraba ilaika zulfa. Karena perjalanan hidupku seterusnya adalah untuk tunduk kepada. Sa'alnakum wali zulfa rojaunakum. Agar hidupku makin menunduk karena aku merasakan getar keberadaan Nabi Muhammad, merasakan getar rahmat Allah yang menimpa aku. Jangan Allah selalu disalahpahamkan. Itu tarekat. Saya kira saya bilang kemarin kepada Muhtoni dan Fakhrul Rizal yang masuk kamar saya. Begitu juga saya bilang kemarin malam pada Darul dan Wirajaka di sini. Diperlukan satu national gathering yang lebih tertata secara sistematik dan konseptual, biar saya bisa nanti menggariskan apa yang harus kita lakukan dengan yayasan, dengan keikutan kepada pelayanan ini. Kalau begini caranya, makin kacau ini suasana ini jika kita tidak segera membenahi hal-hal. Yuqarribuna ilaika zulfa. Waya aktab, waya anjab, waya sadat, waya ahbab, wa antum ya ulil albab, ta'alaw ansuru lillah ibadallah, rijalallah, awisuna li ajlillah, wa kunu aunana lillah. أسألنا بفضل الله سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فسدوا أسمكم لله عباد الله رجال الله عزيزنا لأجل الله وكونوا أولنا لله أسنعضى بفضل الله فيا ربي بسادتي تحقق لي إسارتي أستأتي بسارتي ويصفو وقتنا لله عباد الله رجال الله أنسونا لأجل الله وكونوا أولنا لله أسنعضى بفضل الله بكسف الخشب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والعين بنور الوجه يا الله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا أولنا لله أسنعضى بفضل الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا سفيء الخلق عند الله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا أولنا لله أسنعضى بفضل الله. Aku nggak tahu saudara-saudariku yang kucintai. Ketika aku kecil dulu,
di lingkunganku di Rejoso, Peterongan, Jombang, tempat kelahiranku. Suara orang manakib seperti ini terasa begitu menukik ke kedalaman hati. Aku kecil, aku nggak ngerti, maknanya pun nggak paham, tapi begitu membekas. Masya Allah, perasaan itu ketika aku berkunjung ke Baghdad, ke makam Syehatul Qadjilani, muncul lagi. Oh ini, Masya Allah. Perasaanku waktu barangkali umur 4-5 tahun, aku sudah menghafal bait-bait puisi manakib itu. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij alal muslimin, dan seterusnya. Itu melekat sekali. Ada nuansa perasaan. Kira-kira begini. Aku pulang dari Eropa kemarin lewat KL. Aku ketemu Allahyarham Ismail Raji Faruqi, profesor. Dr. Insinyur Ismail Raji Faruqi. Itu ahli atom antariksa dari Badan Antariksa Amerika Serikat. Dia presiden dari Institute of Islamic Thoughts. Dia US passport holder. Begitu aku ketemu dia, saya tanya, sangat beruntung aku ketemu Anda. Aku mau tanya, apaan kata dia? Is it true what I have been reading in newspaper that Neil Armstrong was Islamized already? Tapi dia membantah kemudian, kamu kayak nggak ngerti aja. What actually happened? Itu kan karena dia banyak ditelepon oleh orang-orang yang invisible di Amerika. Sebenarnya peristiwanya bagaimana sih? Begini, aku mau mudik ke Palestina. Jadi Ismail Raji Faruqi itu was born in Palestine. Aku mau mudik ke Palestina, si Armstrong ikut aku. Kami turun melalui Kairo, jadi menuju Palestina dari Kairo. Itu posisi penerbangan yang paling dekat. Tidak melalui Yerusalem, karena itu dihindari oleh Ismail Raji Faruqi. Begitu turun, sedang dalam keadaan kumandang adzan. Kayak di Jakarta gini, kalau waktu duhur, waktu asar, atau waktu maghrib itu kan gema adzan. What is that? Which one? That sound. Kata Neil Armstrong. Oh, the sound of minaret. Yeah, why should I have been listening that sound when I was in the moon? Ismail Raji Faruqi cuma mengangkat bahunya gitu. Tapi sekedar actually that is the sound of Holy Prophet Muhammad. Ketika Ismail Raji Faruqi bilang actually that's the sound of Holy Prophet Muhammad, ada getar di diri Armstrong kayak ketika dia mendengar suara adzan di bulan. Itu yang menyebabkan dia seperti orang enzima di lututnya hilang, dia ambruk. Diangkat oleh Ismail. What happened with you? Oh no. I know now what Islam is. You said. Lalu kamu mau apa? Well, I'm going to pay my witness. Lalu diucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Ini di airport di Kairo. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Situasi mood yang ada pada Neil Armstrong ketika di bulan mendengar azan dengan ketika disebut oleh Ismail Raji Faruqi, actually that is the sound of Holy Prophet. Sereng. Subhanallah. Aku 2 kali mengalami hal yang serupa. Satu ibadallah rijalallah, dan ketika aku di Baghdad di makam Syehatul Qadjilani, sebulan aku tunggu visa baru keluar di Damaskus. Aku berangkat tadinya gara-gara ponakan yang kerja di Damaskus, aku ikut. Saya sedang ada di dekat Rasulullah di Madinah untuk Idul Fitri. Saya ditelepon, kula mangke bariatin ajengeten Baghdad. Melok. Saya bilang kepada Bu Ana, lebokno jenengku dalam aplikasi visa. Nggih. Tapi ternyata sudah Idul Fitri aku pergi ke Damaskus. Terus hanya visa nggak keluar-keluar. Keburu teman-teman masuk kantor. Jadi waktu visa saya keluar, saya sendirian berangkat ke Baghdad. Dramatis banget kalau menjadi calon tamu itu. Dan ketika di sana saya merasakan getar itu. Satu, barangkali yang saya juga sebut, saya dulu bingung, aku ini mimpi atau mengalami ya?
ada masjid kecil serambi kirinya alias sebelah utara main hall dari masjid kecil itu, keluar sana memandang ayunan dari pohon kelapa nyiur melambe gitu. Itu romantis sekali di perasaanku, padahal itu cuma nyiur melambe. Pak, ini di mana ya ada masjid kayak gitu? Jombang nggak ada, Kertosono, Pare, Kediri, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, kita absen semua memoriku. Pasuruan, Sidoarjo, Gresik, Sedayu, nggak ada semua. Udah aku rambah memoriku di seluruh Jawa Timur. Apa mimpi ya? Gelisah saya. Selalu terbayang. Begitu saya mengambil ijazah dalail dari Allahyarham K. Thahir bin Abdul Fattah bin Thahir, selesai aku istirahat selonjor serambi kiri masjid, aku lihat astagfirullah, rupanya yang ada di memori itu belum pernah kulihat. Ada di Pekalongan, nyiur itu melambe. Ini yang kulihat di impian. Berarti aku ditunggu oleh Abu Abdullah Said Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli atau oleh Rasulullah sendiri untuk mengamalkan dalail itu. Padahal itu kira-kira puluhan tahun itu. Saya mengambil ijazah dalail tahun 90. Impianku itu barangkali tahun 60-an. 30 tahun. Mungkin juga lebih. Jadi sebetulnya kita sebagai titipan Allah kepada Rasulullah nggak pernah dilepas oleh Rasulullah. Coba Anda semua mulai membangun kecenderungan ke sana, nanti ketemu.